Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuartit Cabang Wonogiri. Kami adalah peserta KPDK 11 tahun 2021. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang peraturan Dewan Kerja nomor 005 tahun 2017. Simak ya. Bab 1. Pendahuluan. Pasal 1. Pertama, gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda usia 7 tahun sampai 25 tahun. Pasal 2. Maksud dan tujuan, yaitu maksud disusunnya petunjuk penyelenggaraan ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman dalam membentuk dan mengelola Dewan Kerja. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka Kuartir Ranting, Kuartir Cabang, Kuartir Daerah, dan Kuartir Nasional. Pasal 3, yaitu Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Gerakan Pramuka. Keputusan Munas Gerakan Pramuka tahun 2013 Nomor 11 Munas 2013. Ini untuk pasal 4 sistematika, yaitu sebagai pendidikan bagi pendahuluan makna dan tujuan pembentukan Dewan Kerja, keanggotaan, sifat dan status dan lain-lain. Pasal 5 pengertian. Dalam petunjuk penyelenggaraan ini yang dimaksud dengan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang selanjutnya disingkat Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir. Untuk bab 2, maksud dan tujuan membentukkan Dewan Kerja adalah: pertama, maksud bentuknya Dewan Kerja adalah untuk memberi kesempatan kepada para pramuka penegak dan pandega untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang organisasi. Tujuannya, Dewan Kerja dibentuk bertujuan memberi kesempatan kepada pramuka pandega dan pramuka penegak untuk menambah pengetahuan, keterampilan, pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan bakat kepemimpinan, dan rangka upaya pengembangan pribadi dan keabdian kepada gerakan pramuka. Bab 3 itu keanggotaan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja. Keanggotaan Dewan Kerja merupakan bagian integral dan rekuartir yang beranggotakan pramuka pendegak dan pramuka pandega. Sifat Dewan Kerja dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bersifat konektif dan kolegial. Status Dewan Kerja berstatus sebagai status bina sekaligus sebagai satuan gerak. Kedudukan Dewan Kerja berkedudukan sebagai bahan kelengkapan kuartir dalam hal-hal pengelolaan, pembinaan, dan kegiatan. Bab 4 itu fungsi dan tugas pokok dan Dewan Kerja. Fungsi melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah, pembuat dan pemberi pandangan pendapat, pengelolaan program pramuka penegak dan pandega, pengelolaan program pembinaan dan kegiatan pramuka penegak dan pandega di kuartir, penghubung antara penegak dan pandega di wilayah kerja dengan kuartir, mendukung pelaksanaan tugas-tugas kuartir. Tugas pokok: pertama, melaksanakan keputusan muspanitra, memberi bimbingan kepada Dewan Kerja, melakukan koordinasi dan konsultasi antar Dewan Kerja, pengkajian, pengorganisasi, dan lain-lain. Untuk bab 5, tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. Tanggung jawab: Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan pada muspanitra dan kuartir. Laporan: Dewan Kerja memberi laporan atas kegiatan yang dilakukan berikut pertanggungjawaban. Dewan Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan secara berkala dalam sidang paripurna yang akan dihadiri. Nah, untuk bab 6 itu hubungan kerja Dewan Kerja. Hubungan Dewan Kerja antara dengan kuartir berbentuk hubungan koordinatif dan konsultatif. Hubungan antara Dewan Kerja merupakan informatif, koordinatif, dan konsultatif. 3, hubungan antara Dewan Kerja dilakukan atas pengetahuan dan melalui kuartir. Bukan kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi di luar.
7. Masa bakti. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti kuartir. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. Struktur organisasi Dewan Kerja mengikuti pengorganisasian kuartir, yaitu tingkat nasional Dewan Kerja Nasional, tingkat daerah Dewan Kerja Daerah, tingkat cabang Dewan Kerja Cabang, dan tingkat ranting Dewan Kerja Ranting. Struktur kepengurusan Dewan Kerja yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua para bidang serta beberapa anggota. Pembidangan dalam Dewan Kerja terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang kajian kepramukaan, bidang kegiatan, bidang pembinaan dan pengembangan, serta bidang penelitian dan evaluasi. Bab 9. Tugas Ketua Dewan Kerja yaitu bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kerja kepada Ketua Kuartir dan Muspanitra, serta sebagai penghubung antara Dewan Kerja dengan Kuartir. Wakil Ketua bertugas untuk membantu tugas Ketua dan mewakili apabila Ketua berhalangan hadir dengan mandat Ketua. Sekretaris bertugas untuk mengurusi administrasi kesekretariatan Dewan Kerja. Bendahara bertugas untuk mengurusi keuangan dan barang yang ada pada Dewan Kerja. Ketua bidang bertugas untuk memimpin bidang dalam menjalankan tugas pokok sesuai bidang masing-masing. Anggota Dewan Kerja secara bersama-sama membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan tugas pokoknya serta tugas pokok Dewan Kerja. Seluruh anggota dapat mewakili Ketua ataupun Wakil Ketua apabila salah seorang atau keduanya berhalangan hadir dengan mandat yang diberikan oleh Ketua. Bab 10. Fungsi bidang dalam Dewan Kerja yaitu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja sesuai dengan tugas bidang yang bersangkutan. Bab 11. Sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja. Sistem administrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi kuartir. Sistem administrasi internal Dewan Kerja meliputi persuratan internal Dewan Kerja dengan kuartir, pengarsipan surat menyurat dan dokumen lain yang berkaitan dengan Dewan Kerja maupun pramuka penegak dan pramuka pandega. Dewan Kerja melalui Ketua dan Wakil Ketua turut serta dalam penyusunan anggaran kuartir yang berhubungan dengan pramuka penegak dan pramuka pandega. Bab ke-12. Keuangan Dewan Kerja. Pasal pertama, dana yang didapat oleh atau dialokasikan kepada Dewan Kerja untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dengan mengikuti sistem keuangan yang berlaku di kuartir. Sumber keuangan Dewan Kerja diperoleh dari alokasi dana kuartir, usaha dana Dewan Kerja, dan iuran peserta kegiatan. Hal-hal lain yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan atas persetujuan kuartir. Kemudian bab ke-13, Sangga Kerja, Kelompok Kerja, dan Unit Kegiatan. Sangga Kerja, Kelompok Kerja, Unit Kegiatan yang dibentuk tersebut bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Kemudian bab 14, Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Dewan Kehormatan memiliki kedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksanaan kode kehormatan pramuka dan tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. Bab ke-15, Rapat-rapat Dewan Kerja. Pada rapat-rapat Dewan Kerja terdapat rapat pleno, rapat terbatas, rapat bidang, rapat koordinasi, rapat konsultasi, yang mana hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Kemudian bab 16, Sidang Paripurna. Sidang paripurna paling sedikit sekali dalam setahun sebelum melaksanakan rapat kerja kuartir. Pimpinan sidang paripurna adalah Ketua Dewan Kerja penyelenggara atau dapat diwakilkan kepada anggota lainnya dari Dewan Kerja penyelenggara atas mandat Ketua Dewan Kerja penyelenggara. Penasihat sidang paripurna adalah andalan kuartir yang diusulkan oleh Dewan Kerja dan mendapat mandat dari kuartir. Hasil sidang paripurna disampaikan dalam rapat kerja kuartir untuk mendapat persetujuan sebagai program kegiatan kuartir.
17 yaitu musyawarah. Musyawarah biasanya disebut dengan muspanitra. Muspanitra ini dilaksanakan akhir Dewan Kerja di 1 bulan terakhir sebelum musyawarah kuartil. Bab 18 yaitu persyaratan anggota Dewan Kerja. Persyaratannya yaitu adalah aktif gugus depan, tingkatannya penegak dan pandega, usianya antara 18 sampai 23, serta belum menikah. Bab 19 itu adalah proses seleksi anggota Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja dipilih melalui seleksi yang ditetapkan oleh Muspan, serta menyertakan surat aktif gugus depan dan surat mandat dari kuartil. Bab 20, hak dan kewajiban anggota. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya. Hak serta kewajibannya ini sudah diatur dalam PP Dewan Kerja nomor 005 tahun 2017. Bab 21 adalah mutasi, pemberhentian, dan pergantian anggota Dewan Kerja. Apabila anggota sudah tidak efektif untuk bertugas, serta melakukan kegiatan yang melanggar Kode Kehormatan Pramuka, menikah, meninggal dunia, serta lain-lain yang sesuai dengan PPDK tahun 2017 berhak melakukan pergantian, mutasi, ataupun perubahan dalam anggota Dewan Kerja. Sekian dari kami. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.